Rasulullah membelinya dari orang yang memilikinya, lalu memerdekakannya. Tetapi tidak hanya itu, beliau tidak memperlakukannya sebagai bekas budak, melainkan sebagai keluarga. Rasulullah menyayanginya, membimbingnya, mengajarinya, dan menjadikannya orang kepercayaannya. Bahkan beliau menyebutnya anak angkat, dan semua orang di Makkah memanggilnya Zaid bin Muhammad. Suatu hari, datang ayah kandung dan paman Zaid dari kabilahnya. Mereka ingin membawa Zaid kembali pulang. Mereka datang dengan wajah penuh harap, membawa tebusan, dan berkata, "Wahai Muhammad, kami datang untuk membawa anak kami pulang. Ia adalah darah daging kami. Ia telah lama hilang, dan sekarang kami ingin memulangkannya dengan kehormatan." Rasulullah tidak melarang. Beliau memanggil Zaid dan berkata, "Zaid, mereka adalah ayah dan pamanmu. Jika engkau ingin pulang bersama mereka, aku izinkan. Jika engkau ingin tetap bersamaku, maka engkau tetap bersamaku." Zaid menatap ayah dan pamannya. Lalu ia menatap Rasulullah. Dan dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Aku tidak akan memilih siapapun atas engkau, wahai Rasulullah. Engkau adalah ayah dan keluargaku di dunia dan akhirat." Ayah dan pamannya tertegun. Mereka tidak menyangka. Tapi mereka tahu bahwa anak mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rumah. Ia telah menemukan kasih yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawa Zaid ke depan Ka'bah, lalu berkata kepada khalayak, "Saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya." Sejak saat itu orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Ia menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Dan ia menjadi panglima perang, pemimpin pasukan, dan orang yang sangat dicintai Nabi. Tetapi bertahun-tahun kemudian, pada sebuah pertempuran di daerah Mu'tah, Zaid gugur sebagai syahid. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau menangis. Tubuh beliau gemetar. Suara beliau tertahan. Beliau menyebut nama Zaid dengan tangis yang sangat dalam. "Wahai Zaid, engkau telah mendahuluiku." Pelajaran dari kisah ini, Rasulullah tidak melihat status, beliau melihat hati dan akhlak. Seorang budak yang tidak dianggap manusia oleh masyarakat, diangkat oleh Nabi sebagai keluarga, dan bahkan sebagai panglima perang. Ketika cinta lahir dari kebaikan dan keimanan, ia melebihi darah dan keturunan. Nabi tidak malu menangis karena kehilangan, karena beliau manusia yang paling lembut hatinya. Sumber kisah, riwayat tentang Zaid bin Haritsah ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab sirah yang terpercaya, seperti Sirah Ibnu Hisham dan Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim. Zaid bin Haritsah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebut namanya secara langsung dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Ini bukan hanya cerita tentang budak yang dimerdekakan. Ini adalah kisah tentang cinta yang tidak dibatasi garis keturunan, dan tentang seorang Nabi yang mengubah air mata seorang hamba menjadi cahaya kemuliaan.